Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam sotobi. Oke sahabat saya, untuk video kali ini jadi saya mau update untuk perkembangan daripada jenis ileng-ileng atau mafian yang ada di lahan ground milik saya ini ya. Jadi ini sebetulnya sudah beberapa kali saya bikin videonya, cuman untuk perkembangannya ya, jadi di sini saya tunjukkan untuk perkembangannya daripada jenis tanaman ileng-ileng mas yang milik saya yang satu ini ya. Oke, ini masih terus proses ya, jadi ini rutinitas saya kalau sedang libur ya, kalau sedang nyantai ya, jadi kita program-program bonsai milik kita ini supaya terlihat lebih bagus lagi ya. Oke, di sini mau saya pun total, nanti kita wiring juga ya, supaya terlihat lebih bagus lagi. Oke. Oke sahabat saya, jadi untuk ileng-ileng ya, kalau saya pribadi jadi banyak cara ya untuk pembesaran cabang batang ya, supaya batangnya ini besar itu banyak sekali cara yang harus dilakukan ya. Jadi beda trainer itu beda ya, jadi enggak harus sama, tapi tujuannya sama, yaitu program pembesaran ya, supaya bonsainya terlihat bagus ya. Oke. Jadi kalau saya sih meskipun enggak dibiarkan seperti ini ya, bisa ya, cuman prosesnya juga lama ya, tapi meskipun dibiarkan kita juga harus kontrol ya, cabangnya sekiranya sudah besar seperti ini ya, harus segera dipangkas ya. Seperti ini harus segera dipangkas ya. Kalau gak dipangkas dia bakal tumbuh memanjang terus ya, untuk pembesaran cabang malah semakin lama ya. Seperti ini sama saya, jadi ini sudah saya pruning ya, pruning. Sekarang tinggal tahap lanjutan kita melakukan proses perawatan untuk cabang-cabang yang perlu kita rawati ya, jadi supaya bisa lebih bagus lagi, jadi perlu yang namanya pengawatan ya. Oke. Kayak seperti ini untuk cabang-cabangnya sudah bisa kita rawati. Nanti juga akan saya lakukan pengepresan ya untuk cabangnya ini, supaya apa, untuk batang yang kurang besar supaya lebih besar lagi ya. Dan ini batang ganda atau twin ya, batang ganda atau twin. Untuk ini di sini kita mengusahakan double mahkota, jadi ada dua mahkota yang harus saya bentuk ya, yang harus saya bikin. Jadi tahapannya untuk tiap batang harus mempunyai mahkota.
ini saya tes ya, banyak sekali karena apa, katanya bisa satu ya, keras, jadi harus kita melakukan pengetesan ya. Dengan ukuran batang ya, terus tinggi batang, bentangan harus sesuaikan ya, kita idealkan lah ya. Oke, nah ini akan saya kawati untuk cabang-cabang yang perlu dikawati ya. Seperti ini sahabat ya. Jadi setelah kita proses untuk ileng-ileng atau mangsian ini, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk percabangan-percabangannya, memang untuk percabangannya masih sangat banyak yang kurang ya untuk cabangnya. Cuman di sini untuk cabang-cabangnya sudah ada ya, anak cabangnya yang kurang ya. Cuman di sini untuk percabangannya sudah ada semua, tinggal proses pembesaran, perapatan anak cabang ya. Mungkin itu aja ya. Jadi di sini mungkin tingkat kesuburan mungkin terus kita jaga supaya perkembangannya lebih cepat saja untuk jenis bahan bonsai ileng-ileng. Jadi untuk kita membuat sebuah bonsai, bahan apapun ya, dari jenis bahan apapun, selama kita bisa bikin, kita bisa bentuk ya, itu nanti juga bisa apa istilahnya ya, mempunyai nominal yang tinggi ya. Jadi jangan kita terpacu pada jenis bahan bonsai kimeng, anting putri, terus sancang, loa, dan lain sebagainya, meskipun hanya tanaman liar ini ya. Untuk ileng-ileng saya ini hanya tanaman liar, ini juga bagus kalau kita jadikan sebuah bonsai ya. Di pameran-pameran pun juga sudah banyak ya untuk teman-teman yang mengikut sertakan jenis tanaman ini untuk sebuah pameran atau kontes bonsai ya. Cuman di sini kalau untuk bahan seperti ini, punya saya seperti ini ya, kalau kita bikin bawa atau kita bawa ke pameran ya, ya mungkin masih belum bisa. Karena apa, untuk cabang-cabangnya juga masih kurang ya. Contohnya seperti ini banyak yang kecil-kecil ya. Nah
untuk cabang-cabangnya pun masih banyak yang kecil, jadi kemungkinan masih lama ya, bisa sekitar 2 sampai 3 tahun lagi ini baru bisa mungkin kita baru berani ikut sertakan ya. Nah, tergantung tingkat kesuburannya tadi. Kalau memang dia bisa lebih subur, nah nanti mungkin sekitar 1 tahun atau 1 sampai 2 tahun lah, itu sudah bisa kita bawa untuk jalan-jalan. Tapi kalau buat hiasan di depan rumah saja, saya rasa sudah enak ini ya, sudah enak, tinggal kita rimbunkan saja. Untuk daun-daunnya sudah bisa kita taruh di depan rumah ya. Oke, untuk program hari ini dari jenis tanaman ilang-ilang, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sobat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sobat bonsai, terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Oke sobat bonsai, terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.